Untuk pengamatan yang kedua namanya pengamatan secara kuantitatif. Apa itu kuantitatif? Yaitu pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur. Tujuannya apa? Yaitu menghasilkan pengamatan yang lebih teliti dan akurat. Kalau menggunakan pengamatan kualitatif, menggunakan panca indera tidak tepat, maka bisa menggunakan yang kedua yaitu secara kuantitatif. Contoh, kalian mengukur panjang dan lebar sebuah rumah. Tidak mungkin kita menggunakan panca indera, tapi untuk menghasilkan pengamatan yang lebih teliti maka kita menggunakan yang namanya meteran, ya. Itu berikutnya yang kedua, penyelidikan ilmiah setelah pengamatan membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan saat pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan-hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi atau hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan perkiraan sementara. Setelah kita mengumpulkan data, mengamati, mengumpulkan data, baik itu menggunakan pengamatan secara kualitatif dan kuantitatif, maka data itu kita kumpulkan. Setelah data dikumpulkan, kita membuat rumusan dari masalah atau membuat hipotesis, menduga-duga, ya, membuat hipotesis atau menduga-duga atau namanya dugaan sementara. Yang nomor 3, ya, setelah inferensi mengomunikasikan di sini adalah hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, gambar yang relevan. Mengomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel tadi, ya. Setelah kita menulis data-datanya, kita membuat inferensi data pengamatannya tadi. Setelah itu kita menulis, ya, bisa ditulis maupun bisa diselidiki dengan menggunakan lisan maupun tulisan. Nah, next, selanjutnya anak-anakku sekalian yang saya banggakan, di awal tadi sudah kalian ketahui apa itu ilmu IPA, ya. IPA di sini itu bisa dikatakan ilmu sains. Apa itu ilmu sains? Ilmu sains itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari alam dan aspek-aspeknya. Aspek-aspek di sini banyak sekali, ya. Contoh manusia saja nanti mulai dari bentuk tubuhnya, rangkanya bagaimana, ya. Makhluk hidup itu cara memperoleh makannya, tempat tinggalnya di mana, itu aspek-aspeknya. Cabang dari ilmu sains ini ada 3 macam, yaitu biologi, fisika, dan kimia. Kalau di IPA kelas 7 nanti kalian akan mempelajari 3 cabang dari ilmu IPA atau sains ini. Ada biologi, ada ilmu fisika, dan kimia. Biologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, contohnya nanti kalau di kelas 7 bagaimana mempelajari organisasi kehidupan, asal usul makhluk hidup itu terbentuk dari apa, ya. Ilmu biologi berasal dari bahasa Latin, namanya bios dan logos. Bios artinya makhluk hidup, logos adalah ilmu. Jadi kalau digabungkan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, untuk minggu depan pertemuan berikutnya coba kalian mencari kira-kira apa saja cabang ilmu dalam biologi, dalam fisika, dan dalam kimia. Coba nanti kalian cari, bisa cari di internet maupun di buku-buku paket. Kalian nanti tulis, ya, tugas ini nanti biar kalian mengetahui kira-kira biologi itu termasuk nanti cabang ilmu-ilmunya itu apa saja. Nah, ini penggolongan ilmu pengetahuan alam atau IPA, ya. Coba kalian lihat ini ada 4 macam. Ilmu IPA itu dibagi 4 macam ini. Fisika, ilmu yang mempelajari aspek mendasar alam. Seperti apa? Materi, energi, cahaya, gerak panas, dan berbagai gejala fisik lainnya. Yang kedua, kimia. Kimia ini adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu mengenai materi dan perubahannya, ya. Contoh nanti mempelajari tentang zat dan campuran.
Mungkin kalian ketahui ada benda padat, apa itu benda cair, dan apa itu benda gas. Sedangkan yang ketiga ada ilmu biologi, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, mulai dari ukuran yang sangat kecil sampai lingkungan yang sangat luas. Dan yang terakhir adalah ilmu bumi dan antariksa, adalah cabang IPA yang mempelajari tentang asal mula bumi. Berikutnya, setelah melakukan penyelidikan, kita harus melaksanakan yang namanya suatu cara untuk memperoleh hasil pengamatan. Itu dinamakan dengan metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah tahapan-tahapan pengembangan ilmu yang dilakukan secara sistematis. Sistematis itu apa? Sistematis itu adalah ilmu yang dipelajari secara urut. Tidak boleh melaksanakan pengamatan dengan cara menduga-duga atau mereka-reka, tapi harus secara terencana. Harus melalui beberapa langkah-langkah. Langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun dasar teori. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, analisis dan interpretasi data. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Yang pertama, merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini adalah kerja awal dalam melaksanakan kerja ilmiah, adalah menentukan hal-hal apa saja yang akan diteliti dan dipelajari. Apa itu masalah? Masalah adalah segala persoalan yang perlu dipecahkan secara pasti dan benar. Contoh, kalian pengen mengetahui ada masalah, mengapa tanaman perlu dipupuk. Yang kedua, apakah ada perbedaan antara tanaman yang diberi pupuk A dengan tanaman yang diberi pupuk B. Setelah merumuskan masalah, yang nomor 2 adalah menyusun dasar teori. Dasar teori ini memuat apa saja yang digunakan sebagai acuan dalam penyelidikan IPA. Bisa diambil dari jurnal hasil penelitian, buku referensi, atau perpustakaan. Dalam menyusun dasar teori, ini meliputi mengumpulkan keterangan atau data yang berkaitan dengan masalah. Setelah itu, setelah mengumpulkan data, kita membuat yang namanya hipotesis, dugaan sementara atau mereka-reka. Ya. Di sini yang dinamakan hipotesis adalah jawaban sementara mengenai masalah yang dihadapi berdasarkan teori dan fakta. Dan perlu dibuktikan dengan cara melakukan percobaan. Karena namanya masih menduga, berarti harus melakukan yang namanya eksperimen atau percobaan. Contohnya, pupuk A berpengaruh positif terhadap tanaman jagung, sedangkan pupuk B tidak berpengaruh pada tanaman jagung. Setelah membuat hipotesis, kemudian mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data ini dilakukan serangkaian percobaan untuk menguji hipotesis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuktikan hipotesis yang telah dibuat dengan didukung oleh bukti yang nyata. Ada 2 cara di sini mengumpulkan data, yaitu bisa melakukan pengamatan secara langsung. Ini namanya pengamatan alamiah. Sedangkan yang kedua bisa melakukan yang namanya percobaan atau eksperimen. Setelah melakukan yang namanya analisis data, setelah itu interferensi data, yaitu kegiatan untuk mengklasifikasi, menghitung, menilai, dan mengartikan data-data yang kita peroleh sehingga ada gambaran atas jawaban dari permasalahan yang kita tanyakan tadi. Dan yang terakhir setelah itu adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban akhir masalah yang diteliti, yang diperoleh dari analisis data. Dari kesimpulan tersebut dapat diketahui benar atau tidaknya hipotesis yang telah dibuat berdasarkan hasil eksperimen. Jadi itu adalah metode ilmiah. Jadi intinya apa? Metode ilmiah itu harus dilakukan secara terencana, secara urut, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Dan mulai dari rumusan masalah, menarik hipotesis, dugaan sementara, mengumpulkan data sampai menarik kesimpulan. Jadi metode ilmiah tidak boleh dari menemukan masalah langsung ditarik kesimpulan karena belum diuji dari eksperimen atau percobaan. Nah, untuk yang terakhir, setelah mempelajari metode ilmiah, kita harus mengetahui kira-kira sikap ilmiah itu apa saja. Sikap ilmiah yang harus diterapkan oleh seorang ilmuwan atau para ahli, yaitu sikap terpuji yang dimiliki dan dijunjung tinggi oleh setiap ilmuwan atau para ahli tersebut. Contoh, mengenali fakta dan opini. Ya.
Kalian pasti tahu fakta itu